Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Nando. Dengan nomor NIM 2013-6051 akan mempresentasikan masalah dari sengketa tanah Rocky Gerung yang di Sentul Citi. Slide pertama. Moderator. Sengketa tanah Rocky Gerung versus Sentul Citi. Kasus sengketa tanah Sentul Citi versus Rocky Gerung sebenarnya mewakili beberapa kasus serupa lainnya. Sentul Citi diketahui memang mengirimkan somasi beberapa lain Rocky Gerung yang sama-sama menempati HGB milik Sentul Citi. Namun, kini faktanya baru terungkap bahwa tidak semua pihak yang disomasi Sentul Citi memiliki melakukan perlawanan seperti Rocky Gerung. Sama seperti Rocky Gerung, Adi juga memegang surat oper alih garap. Sebelumnya, Rocky Gerung juga mengaku bahwa ia memegang surat garap. Adi mengaku bahwa Sentul Citi ialah pemilik sebenarnya lahan tersebut karena memegang HGB yang sah dan sudah diakui oleh pihak BPN yang mengecek tanahnya. Ia mengaku mengoper alih surat garap pada tahun 2020. Belakangan baru ia ketahui bahwa ternyata di atas tanah garapannya sudah ada HGB Sentul Citi. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, Usep Suratman menyebutkan, sengketa kepemilikan dan kepengelolaan lahan 800 meter di Blok 026 Gunung Batu yang melibatkan aktivis Rocky Gerung dan PT Sentul Citi Tbk adalah dampak ulah para mafia tanah. Dalam bunyi somasi yang dilayangkan oleh dari pihak SC bahwa rumah Rocky seluas lebih 800 meter persegi berada dalam satuan sertifikat perusahaan SC. Lalu yang menarik pihak Rocky melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa tanah diperoleh dari jual beli dengan warga setempat. Sebelumnya telah beredar bahwa tanah Rocky Gerung di atas tanah garapan. Dalam hukum pertanahan, argumen itu dari kedua alasan tersebut mempunyai kedudukan hukum yang berbeda antara satu yang lainnya. Namun baik sertifikat jual beli tanah adat atau di Jabar, Jakarta dan sekitarnya disebut girik sebagai alas hak maupun tanah garapan mempunyai alasan hukum yang dibenarkan oleh aturan hukum tanah Indonesia. Sehingga dengan demikian, semua peraturan mengenai tanah baik yang bersumber dari UU PA maupun KUHP Perdata muaranya untuk melindungi masyarakat. Hal ini tergambar dalam UU PA nomor 5 tahun 1960 pasal 6. Semua hak tanah harus mempunyai fungsi sosial dan tentunya kesemuaan bertujuan memberi hak-hak warga yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga dengan begitu akan terjaminnya kepastian hukum berkaitan dengan tanah serta alas hak kepemilikan dan negara adalah bagian dari itu. Dalam kasus yang menjerat RG, kedudukan tanah yang dihakimi itu berada di lokasi sertifikat SC dan RG, mengatakan bahwa tanah apabila benar itu diperoleh dari jual beli dari warga sekitar. Dari dua pendapat ini bisa dua-dua benar, dan tentunya kita bertanya, lah kok bisa? Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, masalah-masalah kasus seperti ini menjadi lumrah. Ada karena sebelum UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan yang salah satunya mengatur masalah hak tanah. Sebelumnya seperti saya sudah terangkan di atas, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 yang mengatur hak tanah, tanah perkiler, dan salah satunya adalah hak entah dan ekonomi peninggalan. Selain aturan mengenai hak-hak barat, juga kita masih mengenal tanah-tanah peninggalan hukum adat seperti girik, ketitir, petik, dan lain-lain, yang semuanya masih hidup serta berlaku walaupun secara tidak penuh. Karena dengan adanya UU PA, tanah-tanah seperti hak berat dan hak adat kedudukannya berada menjadi kelas 2, sehingga dengan demikian menjadi sangat rawan. Kedudukan hukumnya apabila disandingkan dengan sertifikat yang diakui dalam undang-undang pertanahan kita. Malah dalam suatu gelar perkara, BPN karena tidak mau ambil pusing, masalah kedudukan hak berat adat sering dianggap tidak ada dan tidak dikenal. Sebab BPN selalu berpegang kepada buku tanah sertifikat. Sehingga atas dasar itu BPN hanya akan melihat kepada atas hak yang ada, yaitu sertifikat. Padahal tidak jarang BPN memproses sertifikat berdasarkan hak barat dan adat, termasuk di Sentul. Di daerah Bogor, termasuk kawasan Sentul, alas hak tanah rata-rata berasal dari
tanah adat atau surat yang banyak dimiliki masyarakat dalam girik. Sehingga kalau benar RG mendapatkan hak berdasarkan jual beli dari warga setempat, dapat dipastikan alas hak jual belinya adalah girik yang barangkali minum yang menjadi sertifikat. Namun secara diam-diam lokasi tanah menjadi tempat sertifikat yang diklaim oleh SC. Apabila asumsi ini menjadi tolak ukur, maka akan didapatkan suatu girik sebagai alas dasar tanah terjadi tumpang tindih. Baik SC maupun RG mempunyai girik yang sama dari orang yang berbeda, atau dari orang yang berbeda akan tetap dari girik yang sama. Artinya bisa saja girik di atas tanah tersebut telah terjadi pengandanan itu disentuh bukan barang baru, kerap terjadi seperti itu. Slide berikutnya. Menurut pihak Sentul City, Rocky mendapatkan tanah tersebut dari Haji Andi Junaidi yang mana beliau juga pernah bersanding kasus penipuan jual beli tanah dan pemalsuan sertifikat tanah. Tengku Staf Khusus Menteri ATR atau Kepala BPN Bidang Pelembagaan mengatakan akan memeriksa dokumen HG milik Sentul City dan meneliti dokumen kepemilikan lahan dari masyarakat yang menempati lahan tersebut. Menurutnya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kepemilikan tanah yang ini mengantui bukti berupa surat atau sertifikat dan penguasaan secara fisik. Slide selanjutnya. Menurut Ferdinand yang merupakan eksekutor politikus Partai Demokrat, permasalahan ini hanya persoalan fakta dan pembuktian saja. Ferdinand mengatakan ini perkara soal fakta saja. Pembuktian silihan Rocky Gerung membuktikan jika dia punya sertifikat tanah dan asal-usul kepemilikan yang sah, saya pikir dia akan berhak dan dimenangkan oleh hukum. Slide selanjutnya. Usep Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bogor menyebut permasalahan lahan antar Rocky Gerung dan Sentul City itu sudah sederhana, penyelesaian tanpa harus ada gaduh yang membuat resah masyarakat. Sebab menurut Asep, Undang-Undang Pertanahan jelas alur hukumnya yang sudah diatur pemerintahan agraria sejak tahun 1961. Slide selanjutnya. Pendapat saya tentang permasalahan ini ialah, menurut saya permasalahan sengketa tanah seperti ini kerap terjadi dan tidak hanya satu tapi banyak kasus yang terjadi seperti ini. Yang mana antara kedua belah pihak memiliki pertikaian terhadap sertifikat tanah yang telah dibeli dan sebenarnya permasalahan ini dapat diselesaikan hanya dengan membuktikan atau memperlihatkan surat atau sertifikat tanah asli yang sudah diakui oleh negara. Selanjutnya. Menurut saya untuk menghindari pertikaian seperti ini terjadi lagi, maka sebelum membeli tanah hendaknya pembeli dapat memastikan terlebih dahulu perihal tanah yang akan dibelinya dan cari tahu dahulu latar belakang siapa yang akan menjual tanah ini, apakah ada historis penipuan dan lain-lain atau tidaknya. Slide selanjutnya. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya simpulkan dari permasalahan Rocky Gerung dan Sentul City. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.